Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di syurga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, tahukah kita bahwa doa amat penting dalam kehidupan kita setiap hari? Karena melalui doa, kita dapat merasakan aman di dalam diri kita. Kita dapat mempereratkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya percaya melalui doa, kita dapat berhubung dengan Tuhan. Karena doa adalah alat perhubungan kita. Dan melalui doa juga kita dapat merasakan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Itulah makanya mengapa kita harus berdoa. Kita harus berdoa untuk meminta petunjuk, untuk meminta kesehatan yang baik, dan untuk meminta Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan di dalam Injil pada hari ini, Yesus mengajar kita tentang doa. Doa apakah yang Yesus ajarkan? Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami amat penting bagi kita Kristen Katolik. Karena di dalam doa Bapa kami ini mempunyai dua bahagian. Yang pertama, kita memuji dan memuliakan Tuhan di atas rezeki yang diberikan kepada kita. Dan yang kedua, kita berdoa bagi orang yang pernah menyakitkan kita. Bukan itu sahaja, kita juga berdoa bagi diri kita, agar kita tidak jatuh di dalam cobaan dan dugaan. Inilah dua bahagian sekiranya kita dapat memahami arti tersirat doa Bapa kami. Dan di dalam pembacaan Injil melalui doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, walaupun kita mengetahui bahwa Allah itu jauh daripada kita, tetapi apabila kita memanggil Dia sebagai Bapa di dalam doa seharian kita, pastinya kita merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Karena kita berdoa kepadanya dan kita menyebut namanya di dalam doa kita setiap hari. Yang kedua, pastinya seorang bapa akan tetap merindui anak-anaknya. Begitu juga dengan Allah Bapa di syurga. Dia merindukan kita semua yang percaya kepadanya. Jadi,
Marilah kita berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan, agar kehidupan kita setiap hari diberkati dan dilindungi. Itulah makanya mengapa kita harus berdoa, karena kita meminta perlindungan daripadanya dan kita meminta berkat daripadanya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah jangan menodai kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita harus berusaha untuk mengubah cara hidup kita untuk terus tertumpu kepada ajaran-ajarannya. Dan marilah kita terus membuka pintu hati kita untuk memanggil Tuhan untuk datang kepada kita. Dan sepercaya bahwa apabila kita membuka pintu hati kita dan berdoa kepada Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita, pastinya Dia akan datang. Pastinya Dia akan tinggal di dalam diri kita, karena kita telah menyiapkan hati kita untuk menerima Dia. Sekali lagi, saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa, karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan melalui doa kita dapat mengetahui apakah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai anak-anaknya. Dan sekali lagi, marilah kita terus berdoa, bukan sahaja bagi diri kita, tetapi bagi semua orang yang memerlukan doa daripada kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.